Shalom, kita bertemu lagi. Saya Joseph Paulsan, Apologet Kristen. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, bagaimana sih puasanya orang Kristen? Itu orang-orang Islam berpuasa, orang-orang Buddha puasa, orang Hindu puasa. Emang orang Kristen nggak pernah puasa? Lalu saya bilang, itulah bedanya saya dengan kalian. Kami orang Kristen, kalau puasa nggak boleh pamer. Kalau sampai pamer, maka puasanya percuma alias batal. Sedangkan kalian kalau puasa kan harus dipamer-pamerin. Kalau pula yang nggak puasa dikoprak-koprak, warung-warung yang buka ditutup, dipaksa. Kalau nggak tutup nanti warungnya dibongkar. Nah, beda ya jadinya ya. Nah, jadi bagaimana sih puasa orang Kristen atau puasa yang benar menurut Alkitab? Nah, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, maka mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ya, itu saya ambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 20. Jadi apakah puasa itu? Puasa adalah cara meminta kepada Tuhan dengan memberikan atau menukar seluruh keinginan jasmania kita kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Yesaya 58, nanti saudara bisa baca sendiri ayatnya ya semuanya, dan nanti di akhir akan saya kasih ringkasannya. Yesaya 58 ini. Nah, dalam Alkitab ketika berpuasa biasanya dituliskan tidak makan dan tidak minum. Itu tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 28. Apakah orang Kristen berpuasa? Oh iya, pasti. Seperti tadi saya katakan. Ya, apakah orang Kristen wajib berpuasa? Tidak, sebab kekristenan bukanlah seperangkat aturan dan ritual, bukanlah seperangkat simbol dan keharusan-keharusan. Kekristenan adalah sebuah jalan hidup yang kita tempuh, yang kita pilih, yaitu jalan hidup Kristus, namanya Kristian, pengikut Kristus. Ya, bagaimanakah pengikut Kristus itu? Firman Tuhan mengatakan, bila kamu saling mengasihi, maka dunia akan mengenal bahwa engkau adalah pengikutku. Ya, pengikut siapa? Kristus. Kristian, pengikut Kristus. Hukum Taurat dan semua ritual di dalamnya, ketentuan-ketentuan di dalamnya itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Setelah itu semua orang berlomba memasuki kerajaan Allah. Kenapa? Karena dulu kerajaan Allah itu hanya milik orang Yahudi. Namun setelah hukum Taurat dan kitab para nabi ini digenapi oleh Yesus, maka kerajaan Allah ini dibuka bagi seluruh bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus dan penebusannya di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 15 juga menyebutkan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ia membatalkan semua
hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan puasa, bukan karena melakukan kewajiban, melainkan karena sebuah kerinduan, sebuah kebutuhan, ya. Dan caranya ya dengan cara yang sudah diajarkan, yaitu yang diajarkan apa? Di dalam Alkitab. Ya, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kita memandangnya bukan dengan benar salah cara itu, atau kalau tidak selesai cara puasa, tidak tuntas puasanya sesuai dengan cara Alkitab, maka kita berdosa atau menghina dan sebagainya, atau batal atau segala, enggak ya. Namun ini adalah sebuah standar yang tertulis di dalam Alkitab. Bila kita melakukannya dengan benar, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan mendapat manfaatnya. Hal ini sama seperti bila kita ikut berpantang makanan yang diharamkan di dalam Alkitab, ya, bukan Al-Quran ya. Patokan kita itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran, ya. Sebab makanan hal haram di dalam Alkitab dan Al-Quran banyak yang berbeda, ya. Sebab bahkan puasa dalam Al-Quran itu cuma menunda makan, ya, merotasi jam biologis, siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Makanya 3 kali, malah 5 kali sehari kalau lagi bulan Ramadan kan, tambah banyak, ya, dan heboh-heboh makanannya. Terus yang nggak puasa pun disuruh ikut puasa. Puasa di dalam kekristenan bukanlah menunda jam biologis, ya. Nah, Yesus mengingatkan bahwa nanti ada saatnya para muridnya akan berpuasa. Tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ya, di dalam Markus 2 ayat 18. Yaitu saat ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan para muridnya secara jasmaniah di bumi ini. Ya, ketika Yesus sudah diangkat, maka itulah saatnya para muridnya berpuasa dan kita juga berpuasa. Ya, dan di Antiokhia juga disebutkan bahwa orang-orang Kristen ini berpuasa dan mendapatkan pesan dari Tuhan saat mereka berpuasa. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Sebab saat Yesus Kristus tidak hadir secara jasmani di dunia seperti 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, maka rohnya lah yang hadir. Dan kita hanya bisa mengenali kehadiran rohnya, roh Yesus, saat roh di dalam kita kuat. Masalahnya, manusia jasmani kita, kedagingan kita ini terlalu kuat, berisik, sibuk, ya, sehingga roh kita ini nggak peka, ya. Coba lihat di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana bisa berdoa saat kita sibuk dengan kekhawatiran dan semua kekacauan yang ada? Bagaimana bisa tenang saat kita sibuk pesta pora, senang-senang dengan ada tolan, shopping sana, shopping ini, kia-kia. Nah, berpuasa adalah sebuah jeda, sebuah pause atau tanda sela kalau Anda baca dalam kitab Mazmur, ya, dalam hidup kita agar kita bisa tenang, berdoa, merasakan kehadirannya, ya, di dalam hidup kita. Jadi waktu-waktu puasa itu sangat penting ya buat kita untuk jeda
pause dari kesibukan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, Anda harus berpuasa. Bisnismen, Anda berpuasa. Ibu rumah tangga, anak-anak muda, ayo puasa. Supaya apa? Supaya kita tenang. Supaya kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu jeda, stop. Ambil satu waktu untuk puasa. Begitu ya. Nah, sebenarnya manusia jasmania kita bisa ditekan dengan respon yang benar ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan. Namun seringkali responnya kita kan salah. Karena apa ya? Karena daging kita terlalu kuat. Nah, puasa ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengontrol, untuk belajar menguasai, mengendalikan manusia jasmania kita, manusia daging kita. Yaitu apa? Dengan menyerahkan tesuka, ya, atau desire, lust, hawa nafsu kita untuk ditukar dengan kehendak Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kehendak Tuhan itu yang diadopsi kemudian menjadi kehendaknya kita. Ya, kita selalu berdoa, ya, dalam doa Bapa kami kita berdoa, kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Tapi pada kenyataannya kita kalau berdoa kan kita maksa sama Tuhan, maunya kehendak kita yang jadi, ya kan? Saat berpuasa kehendak kita ini kuat sekali. Kudu harus, kalau nggak begini pokoknya saya nggak mau jadi Kristen lagi. Kalau nggak pakai cara saya pokoknya saya nggak mau ke gereja lagi. Orang kalau doanya nggak dikabulkan sama Tuhan mutung. Nah, padahal puasa itu bukan upaya memaksa Tuhan dengan cara mogok makan seperti anak manja, ya. Kalau nggak makan, kalau Tuhan nggak kabulkan doa saya nggak mau makan. Sono, nggak usah makan sekalian, nah, ya kan? Malah sampai mati pun Tuhan tidak akan memberikan keinginan kita. Ingat, saudara baca dalam Matius 6 ayat 33, ya, jelas mengatakan agar kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, coba konteksnya Matius 6. Tuhan Yesus kasih contoh burung. Tuhan Yesus itu nggak kasih burung itu sangkar emas berlian. Kenapa? Burung nggak butuh sangkar emas berlian, malah itu mengekang dia, ya. Walaupun emas berlian di dalam sangkar, nggak mau burung itu. Kenapa? Karena tuh walaupun burung itu kepengen, tapi nggak mau, Tuhan nggak kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh burung ini adalah bumi yang udaranya bersih, bumi yang luas, alam yang bersahabat, makanan yang melimpah, alam yang indah untuk dinikmati oleh seorang burung sehingga ia bisa bernyanyi dengan riang. Bukan sangkar emas berlian. Burung tidak butuh sangkar emas berlian. Burung membutuhkan alam yang segar, bebas polusi udara, kebebasan untuk terbang sana sini, ya, pergi jauh dengan riang. Maka itu Tuhan kasih, Tuhan pelihara, ya, bersama dengan pasangannya, anak-anaknya, dan kelompok burung itu sendiri. Nah, berpuasa itu adalah cara menukar kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga, mempersembahkan tesuka kita kepada Tuhan. Coba cek di YouTube saya yang lain, judulnya Tesuka, ya. Di YouTube saya yang sebelumnya ada tertulis. Ada saya rekam pengajaran tentang tesuka ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi tesuka ini harus kita persembahkan kepada Tuhan,
Ya, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Hawa nafsu dan keinginan kita ini harus dipersembahkan sama Tuhan. Nah, puasa ini sarananya kita melatih daging, kontrol, kuasai, kendalikan untuk taat. Daging ini tunduk taat sama roh yang ada di dalam kita. Ya. Sebab El adalah ruah, Allah adalah roh. Menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Nah, kita sering salah kaprah menyembah Tuhan itu dengan cara ritual dan simbol liturgis. Jasmani kita menyembah kelihatannya, tapi roh kita sebenarnya nggak menyembah. Kenapa? Karena jasmaninya kuat sekali. Kita pikir kita dengan ritual dan liturgis, dengan media-media, dengan gambar-gambar, simbol-simbol, dengan batu, patung, dan sebagainya, ya rosario, dengan zikir. Kita pikir kita bisa datang sama Tuhan. Nggak bisa. Selama jasmani kita itu masih kuat, nggak bisa. Oh, itu kan menolong, Pak Pendeta. Enggak, itu nggak menolong. Itu membantu Anda untuk berilusi tentang Tuhan. Ya, hati-hati ya. Nah, ibadah yang dilakukan dengan jasmani ya, tanpa roh yang benar, malah menyebabkan yang jahat. Contohnya apa? Contohnya Kain. Ya, sama-sama ibadah sama adiknya Kain dan Habil. Tapi Ibrani 11 ayat 4 dikatakan Habil mempersembahkan dengan iman, ya, melakukan korban dengan iman. Kain enggak. Jadi marah Kain. Kenapa? Karena persembahannya enggak diterima oleh Tuhan. Karena marah, ya, dibunuh Habilnya, adiknya, dipenuhi dengan tes suka, kemudian dibunuh. Ya, jadi ibadah pun kalau kita dengan cara yang salah, kita menyembah Tuhan dengan cara salah, malah bisa bunuh-bunuhan. Pendeta-pendeta yang suka menyerang satu dengan yang lain, itu tapi kita nggak mau bahas itu. Nah, jadi tes sukanya Kain terlalu kuat, ya. Sama-sama ibadah, tapi tes sukanya nggak dipersembahkan sama Tuhan, nggak dibakar. Yang dipersembahkan apanya? Fisiknya, jasmani, cuman hanya dipersembahkan hanya materinya, tetapi hatinya enggak. Ya, sama seperti orang Israel, nggak ada Musa, mereka bingung, ya, di padang gurun. Musanya lagi di Gunung Sinai, dia teriak-teriak, Harun, gimana? Kita nih gimana caranya nih kita harus menyembah Elohim Yehova. Mereka mau menyembah Yehova Elohim loh. Ya. Terus Harun bilang, "Ya kumpulin emas." Kumpulinlah emas. Mereka bikin patung emas, patung lembu emas. Terus Harun bilang, orang Israel, inilah Yehova Elohim, sembahlah dia." Jadi mereka itu nyembah Yehova Elohim dalam wujud patung lembu itu. Nah, hati-hati kalau saudara-saudara yang berdalih berkata, enggak, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah patung, kok saya menyembah Yesus. Ini kan hanya media. Hati-hati. Oh, saya nggak sujud sama patung, itu kan kita hanya wujud, kita menyayangi Tuhan. Oh enggak, saudara menyembah patung gitu. Sudah itu jelas tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4, jangan bikin patung apapun, jangan sujud menyembahnya. Di dalam Septuaginta juga sangat jelas sekali proskuneo. Proskuneo itu sujud nyembah dan cium. Nah, kita banyak yang suka cium-cium itu, zikir, rosario, terus apa itu yang benda-benda mesianik ya dari Israel itu. Oh, ini berdoa, terus saudara pakai tali, pakai shofar, itu disakralkan semua. Oh, jangan sampai ya. Itu adalah ibadah jasmania. Dan
itu sangat berbahaya ketika saudara punya batas sucinya, batas suci jasmani. Itu mengerikan ya. Batas suci kita itu ada di dalam roh kita, makanya kita harus puasa supaya kita ngerti ya. Nah, jadi bahkan sampai hari ini beberapa gereja juga masih terikat dengan simbol patung gambar, ritual liturgi yang dianggap menjadi media penyembahan kepada Allah. Hati-hati, Anda sedang masturbasi rohani ya. Roh Anda nggak peka, roh Anda nggak kuat, jasmani Anda kuat, Anda berpikir Anda bertemu dengan Allah padahal enggak ya. Nah, kemudian selanjutnya Paulus juga mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Namun Tuhan izinkan agar dagingnya tidak memberontak dan rohnya menjadi lebih kuat dari dagingnya. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa selain dengan puasa, respon yang benar terhadap masalah itu juga akan memperlemah tesuka, memperlemah kedagingan kita, tesuka, tapi juga memperkuat manusia roh kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, Yesus selama menjadi manusia, ia benar-benar manusia biasa, ya. Dia berdarah, dia merasakan sakit, dia punya emosi, dia punya rasa marah, punya rasa sedih, ya. Namun Yesus mengontrolnya, ya. Makanya sebelum Yesus melayani, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Para rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka juga puasa dengan rajin loh, ya. Malah disebutkan beberapa kali mereka berpuasa, contohnya Paulus sendiri. Nah, puasa itu bukan menunda makan. Tadi saya sudah katakan, bukan menunda jam biologis. Apalagi kemudian setelah buka puasa, malah makanannya mewah, berlebihan. Itu namanya nggak puasa, itu nunda jam makan. Ya, puasa juga bukan mencari urapan, biar sakti, jadi dukun, ya, dukun dalam gereja. Enggak, puasa nggak bisa bikin Anda sakti. Nggak ada puasa menghasilkan urapan, ya. Yuk nanti kita lihat selanjutnya. Jadi jangan salah ya dalam berpuasa, motivasinya, ya, caranya. Jangan serampangan, jangan manipulasi puasa, ya, untuk memuaskan ego dan kedagingan kita. Bahkan untuk mengutuki seseorang, apalagi cuma buat pura-pura puasa supaya kelihatan orang saleh. Nah, semua petunjuk untuk puasa ini tertulis dalam Alkitab. Ya, namun bila orang Kristen berpuasa, maka ada beberapa tujuan puasa yang tertulis dalam Alkitab Kristen yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, setidaknya ada 5 macam puasa. Setidaknya ada 5 macam tujuan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa untuk menjaga agar roh kita tetap terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini juga sudah melakukannya, ya. Tradisi Yahudi ini, yaitu di dalam orang-orang Israel, ya, sejak zaman Musa, yaitu yang disebut dengan hari pendamaian bagi umat Israel dalam Imamat 23 sampai 27, ya. Dalam Imamat 23 ayat 27.
Juga orang Yahudi secara turun-temurun sampai dengan hari ini melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis. Itu disebut hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari kedua dan hari kelima. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Lukas 18. Mengenai puasa hari Senin dan hari Kamis ini, itu berasal dari tradisi Yahudi karena waktu itu mereka menyembah patung lembu emas tadi ya. Musa berangkat itu pada hari kelima, kemudian pulang pada hari kedua. Kemudian Musa melihat orang-orang ini menyembah patung lembu emas, maka Musa marah. Sejak itu turun-temurun maka orang-orang Israel sampai orang Yahudi hari ini mereka berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi orang Islam yang bilang puasa Senin Kamis itu ikut-ikutan orang Yahudi ya. Hati-hati lo, jangan ikut-ikutan Yahudi, ntar jadi Yahudi lo ya. Kalau kita mah nggak apa-apa ya. Kalau orang-orang yang sok-sokan nggak mau jadi Yahudi, malah puasanya ikut-ikutan orang Yahudi. Kemudian puasa para rasul dan jemaat mula-mula ya. Itu melakukannya untuk menjaga supaya roh kita terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, kontrol daging kita, melatih. Mereka lakukannya secara mingguan, ya setiap minggu mereka lakukan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya seperti Esther ya. Orang Yahudi dan Esther di buku Esther itu tertulis dalam Esther 4 ayat 3. Juga Niniwe, waktu Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe ya, dalam Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Juga Saulus atau Paulus ya, waktu baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 9. Jadi puasa yang dilakukan untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya, agar mendapat kasih karunia Tuhan ya. Kemudian puasa untuk bernazar kepada Tuhan, seperti Daud waktu berbuat dosa ya, dia minta dipulihkan oleh Tuhan walaupun anaknya mati, tapi kan Daud karena dia seorang raja dan seorang nabi juga, maka dia datang sama Tuhan dengan merendahkan diri supaya Tuhan jangan mengambil Roh Kudus dari hidupnya seperti Roh Kudus diambil dari Saul kan. Makanya Daud berpuasa dan bernazar 7 hari 7 malam ya. Itu juga dilakukan oleh Paulus dan para penatua di Yerusalem. Mereka sama-sama berpuasa, mereka bernazar ya, dalam Kisah Rasul 21 ayat 24 sampai 27. Yang keempat adalah puasa berkabung, memohon hikmat Tuhan seperti Daniel ya, anak kesedihan untuk suatu bangsa ya. Jadi kalau saudara-saudara menangisi bangsa Indonesia, saudara bisa melakukan puasa berkabung ya, minta hikmat bagaimana ya, itu dalam puasa Daniel. Kemudian puasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, mendapat pewahyuan seperti Tuhan ya. Puasa untuk melakukan pekerjaan besar atau mendapat pewahyuan yang dari Tuhan, seperti halnya Musa di dalam Keluaran 34 ayat 28, Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan Yesus dalam Matius 4 ayat 2 ya. Nah, sekarang cara berpuasa. Caranya nggak boleh sembarangan juga, jangan serampangan, asal-asalan ya. Jam 6 pagi, saya jam 6 pagi saya sarapan untuk saya mau puasa hari ini. Bukannya jam berapa? Jam 12 siang. Nah, itu bukan puasa ya, itu namanya normal. Oh enggak, jam 3 pastor. Nah, itu namanya nunda makan. Oh jam 6, ya itu tetap namanya bukan puasa. Nah, saya kasih tahu caranya ini di dalam Alkitab, bagaimana cara berpuasa. Puasa itu bukan menunda makan, bukan merubah jam makan dalam sehari, melainkan benar-benar tindakan fisik nggak makan, ya,
bukan nunda, tapi benar-benar nggak makan. Yang pertama ya, yang contoh 1 kali makan hanya dalam 24 jam, hanya 1 kali makan dalam 24 jam. Hal ini dilakukan secara rutin oleh orang Israel atau orang Yahudi di setiap minggu ya. Mereka ngambil 1 hari atau 2 hari ya, yaitu hari kedua dan hari kelima, Senin Kemis. Hari pertamanya kan Minggu, hari keduanya Senin, ketiganya Selasa, hari keempatnya hari Rabu, hari kelimanya ada hari Kamis. 2 ke 5 jadi Senin dan Kamis. Hari ke-6 itu kan hari Jumat. Hari ke-7 kan hari Sabtu, hari Sabat. Hari Sabat mereka nggak puasa, kecuali Sabat di hari pendamaian. Ya, itu 1 hari penuh mereka berpuasa ya. 1 kali 24 jam di dalam Imamat 23 ayat 32 itu hari Sabat pendamaian. Setahun sekali mereka puasa Sabat pendamaian, ambil puasa itu sehari sekali, 1 kali 24 jam, makan hanya sekali. Ya, dari jam 6 sore, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam hari berikutnya. Jadi kira-kira jam 6 sore sampai jam 6 sore. Ya. Nah, yang kedua, tidak makan dan tidak minum dalam 3 hari 3 malam. Ya, itu tertulis dalam Ester 4 ayat 16 tadi. Ya, 3 hari 3 malam. Hal ini dilakukan oleh Ratu Ester dan seluruh orang Yahudi saat meminta belas kasihan dari Tuhan. Juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 9, waktu Paulus baru kebingungan, takut, baru ketemu Tuhan Yesus, dia kaget karena dia mau bunuh semua orang Kristen, malah ketemu sama Tuhannya orang Kristen, ya, sama Tuhan yang dia aniaya itu. Makanya dia puasa 3 hari 3 malam, ya. Kemudian Paulus memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Kemudian juga dilakukan oleh bangsa Niniwe waktu Yudas memberitakan dalam 40 hari Tuhan akan hukum kamu. Orang-orang Niniwe bertobat, ya. Terus kemudian dia minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, ya. Ya sudah sadar dan bertobat, ya. Pertobatan satu bangsa biasanya atau awal dari pertobatan kita. Ya, kemudian cara yang ketiga, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Daud melakukannya ya waktu bertobat karena berzinah dan membunuh suaminya Batseba, ya, Uria itu. Maka ia bernazar kepada Tuhan, meminta perkenanan Tuhan. Itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Nah, nanti saudara akan lihat nazarnya Daud dalam Mazmur 51. Jangan ambil rohmu dari aku Tuhan. Dia bernazar ya. Nah, itu terus dia puasa 7 hari 7 malam. Jadi kalau bernazar itu puasa 7 hari 7 malam. Rasul Paulus dan para tua-tua Yerusalem juga bernazar ya untuk masalah-masalah yang pelik yang penting dalam pengajaran Paulus bahwa ini ada satu kebenaran. Dia puasa 7 hari 7 malam. Terus yang keempat, nah ini yang kemudian menjadi polemik beberapa pengajar ya. 1 kali makan dalam 24 jam selama 21 hari. Puasa Daniel itu tadi ya, disebut dengan puasa Daniel. Saat berbuka hanya makan sayur dan makan buah dan tidak makan daging atau makan makanan yang sedap, yang lezat. Ya, nggak minum anggur, termasuk nggak minum sirup, nggak minum yang mewah-mewah, benar-benar sederhana, makan sayur, buah, ya, nasi putih, ya. Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Hal ini dilakukan Daniel saat menantikan saat berkabung atas bangsanya, ya. Makanya dia puasa selama 21 hari berkabung atas bangsanya. Itu, ya. Jadi kalau saudara berkabung atas Indonesia, saudara puasa ambil 21 hari puasa Daniel, ya, puasa untuk Indonesia, bukannya ikut-ikutan orang Islam puasa Ramadan, salah itu gereja-gereja ngajarin kurang pas ya.
Kalau Alkitab ngajari bukan puasa ikutan orang Islam. Puasanya kita kalau untuk berkabung untuk bangsa Indonesia, Anda puasa seperti Daniel puasa. 1 kali 24 jam, makan cuma sekali, makanannya sederhana, nggak makan makanan yang mewah, ya. Dan itu dilakukan selama 21 hari. Ya. Nah, dalam puasa Daniel ini ada dua penafsiran. Yang pertama, karena Daniel berkabung, ya, kata berkabung itu, maka setiap perkabungan orang Israel, ya, disertai dengan puasa tidak makan, ya, seperti dalam Ezra pasal 10 ya, ayat 6, Ezra 10 ayat 6. Nah, jadi Daniel tetap makan, tapi sehari sekali dengan sayur dan buah tanpa daging dan anggur serta makanan yang dianggap lezat. Ya. Tapi ada penafsiran yang kedua, Daniel selama berkabung tetap makan normal, ya, bisa sehari 3 kali, tetapi dengan frekuensi minimal, ya, hanya dengan jumlah minimal, tidak hanya sekedarnya tidak makan daging dan anggur. Namun hal ini nggak lazim, ya. Mengapa? Sebab tanpa dalam kondisi berkabung pun Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesakh, Abednego sudah biasa melakukannya, ya, yaitu waktu seleksi awal menjadi pejabat di negara Babel. Mereka melakukan 10 hari dan selanjutnya mereka terbiasa di Babel itu, mereka terbiasa dengan makan hanya sayur, buah, dan tidak minum anggur, karena semua makanan di istana raja itu pasti sudah dibawa kepada berhala mereka sebelum dibawa ke raja dan sebelum dibawa ke pejabat-pejabat itu, ya. Jadi Daniel nggak mau makan makanan itu, makan makanan bekas berhala itu, ya. Jadi Daniel sudah biasa nggak makan daging, nggak minum anggur, itu sudah biasa. Makanya apa? Itu dalam Daniel 1 ayat 12 ya, nanti saudara bisa cek. Maka itu saya berkesimpulan bahwa Daniel itu waktu berpuasa Daniel selama 21 hari di dalam Daniel 10 itu, dan itu benar-benar puasa, nggak makan, dan hanya makan sekali sehari. Makanya disebutkan, ya, hanya makan sayur, hanya makan makanan yang tidak lezat, makanan yang seadanya, tidak makan daging, tidak minum anggur. Ya, jadi Daniel puasa Daniel itu makan sehari tetap sekali seperti aturan yang pertama tadi, ya, dari matahari terbenam sampai terbenam makan sehari sekali, tetapi benar-benar cuma makan sayur, buah, dan makan sederhana. Jadi nggak ada sirup, es krim, apalagi, ya, nggak ada yang macam-macam, es teler, es kelapa muda, yang itu nggak ada, ya, es Shanghai, apalagi nggak ada, ya. Cara yang kelima, tidak makan selama 40 hari 40 malam, ya. Musa saat menerima hukum Taurat, ya, diajari Tuhan untuk suruh menuliskan semua detail rincian hukum Taurat untuk dituliskan. Puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Yesus waktu memulai pekerjaan pelayanannya juga melakukan puasa ini, ya. Itu dalam Keluaran 34 ayat 28 tadi, Matius 4 ayat 2, ya, itu juga. Elia juga, ya, Elia waktu di padang gurun itu, ya, waktu di Gunung Horeb itu dia pergi. Sama, ya, Elia juga nggak makan 40 hari 40 malam. Nah, ini yang tadi saya awal, pertukaran. Puasa itu adalah sebuah pertukaran sukah kita dipersembahkan kepada Tuhan, dan kita ambil kehendaknya Tuhan dipakai sama kita, diadopsi. Nah, tertulis dalam Yesaya 58, saudara baca semuanya secara lengkap, ya. Tadi ayat-ayatnya banyak yang nggak saya baca secara detail,
tapi ada tertulis di dalam di layar Anda tadi ya ayat-ayatnya. Nah, yang harus diperhatikan selama puasa ya, pertukaran tesuka, hawa nafsu kita ditukar dengan kehendak Allah yang sempurna. Ada tertulis dalam Yesaya 58. Satu, tidak boleh nagih hutang. Bahkan kita harus mengampuni hutang sesama kita yang memang sudah nggak sanggup bayar. Juga jangan nagih janji atau dendam, malah harus mengampuni. Ya. Jadi kalau saudara-saudara punya tetangga atau saudara ada saudara handai tolan yang punya hutang, tapi saudara ingat itu hutangnya karena dulu buat bayar sekolah anaknya atau buat rumah sakit atau buat hutang-hutang yang benar-benar karena kebutuhan primer ya. Jangan ditagih, kasihkan saja. Percaya, saudara akan mendapatkan berkatnya. Oh haleluya. Ya, saudara, orang-orang jangan nagih janjinya orang. Sudah tahu kalau orang sudah ingkar janji, udah nggak usah ditagih, lepaskan saja. Juga nggak usah mendendam. Ya, saudara ampuni. Itu saat puasa. Jangan lagi puasa malah ngutukin orang. Waduh, itu salah itu. Lagi puasa, saya dulu gitu ya. Mentang-mentang hamba Tuhan, saya lagi puasa. Ada orang nyakitin saya puasa, saya ambil ngutuk. Itu benar-benar hal yang salah itu ya. Tapi itu terjadi ya, waktu saya ngutuk itu terjadi. Tetapi akibatnya apa? Kalau mulut kita mengucapkan kutuk, maka hidup kita akan jadi saluran kutuk. Salah dikit kita, kutuk yang kita ucapkan ke orang itu akan kena sama kita juga. Ya, karena apa? Kalau hidup kita jadi saluran berkat, maka yang tersisa dalam hidup kita adalah berkat. Kalau hidup kita menjadi saluran kutuk, maka yang tersisa dalam hidup kita juga kutuk. Jadi waktu puasa jangan kutukin orang. Jadi berkat. Walaupun kutuk, nanti sama-sama. Ya, tapi kalau itu mau pilihanmu, ya balik lagi nggak apa-apa ya, hidup kan pilihan. Nah, kemudian waktu puasa itu, buka puasanya nggak usah makan yang enak-enak, ya. Semua makanan yang menjadi keinginan kita, selayaknya diberikan kepada sesama kita yang nggak mampu makan karena miskin. Ya, kalau sudah lagi puasa tiba-tiba terlintas bakso Pak Kumis, saudara beli bakso, kasihkan itu sama orang miskin. Lagi puasa sudah pengen durian, beli durian itu kasihkan sama orang miskin. Lagi puasa saudara kepengen makan sate kambing, beli kasihkan sama orang. Ya, waduh. Wah, pendeta bercanda. Enggak, saya serius. Itu firman Tuhan ngomong demikian. Ini saudara baca di Yesaya 58. Ya, saudara baca. Itu memang begitu. Itulah pertukaran. Saudara suka itu. Tukar sama Tuhan. Supaya saudara punya kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Nah, yang ketiga, jangan beri beban atau memerah sesama kita, melainkan mengampuni, memberi keringanan dalam segala hal. Jadi kalau saudara lagi puasa, jangan pekerjaan kantormu dikasihkan ke orang, ya, pekerjaanmu kasih orang-orang suruh kerjain, istrimu suruh kerjain, anak-anakmu atau saudaramu suruh kerjain, kamu enak-enakan puasa. Oh, saya lagi puasa. Saya dulu pernah kejadian ya, kita kumpul dalam satu komunitas hamba anak-anak Tuhan. Ya, waktu itu kita masih muda, masih kuliah semua. Yang satu ini hobi puasa, saudaraku. Nah, kita itu kalau dalam satu rumah komunitas, kita ini kalau gantian nyuci piring, ini gantian nyuci piring, masak, ini gantian kita ya. Saya termasuk, kita gantian. Pas gilirannya orang ini, si A ini ya, pasti pas giliran dia pasti ambil puasa. Malah bukan cuma dia nggak cuci piring, nggak bersihkan rumah, nggak masak segala macem, ya, dia malah minta tolong pakaiannya dicuciin sama kita pada saat dia puasa. Sekali dua pikir, itu hamba Tuhan, kita rendah hati. Lama-lama ada teman saya nggak tahan ya,
Jadi waktu dia doa, oh sandala was, dia berdoa dengan hancur hati di dalam kamar, kedengeran ya, karena kamar kita semua disekat pakai kayu-kayu saja. Terus si ini senior kami, salah satu senior kami, dia kesel hati gitu ya, dia ambil sandal bakyak yang besar tuh, lempar pintunya, jeblok, sandal lawas. Aku tambah keras, kita ketawa semua. Nakal ya waktu itu ya, kita memang masih ya namanya masih konyol. Tetapi yang saya maksud adalah ini loh, anak orang ini setiap kali jatahnya bekerja, dia sengaja ambil puasa, entah puasa beneran apa enggak, tapi dia sengaja ambil puasa supaya dia tidak melakukan pekerjaannya, malah kita yang melakukan pekerjaan. Nah, itu namanya kurang ajar. Saudara jangan begitu, ya. Jangan saudara yang puasa, orang lain yang susah, ya. Jangan kayak tetangga saya dulu di Indonesia. Mereka yang puasa, kita yang disuruh tutup warung. Kalau nggak tutup warung digebrak-gebrak, ya. Padahal belum tentu mereka juga puasa, ya. Jadi jangan kamu puasa orang lain susah, jangan kamu beribadah orang lain susah, jangan kamu beribadah anak istrimu yang susah. Ibadah kita itu jangan bikin susah orang lain, ya. Nanti sampai surga surga tolak kita. Kenapa? Ya karena ibadahmu bikin susah orang lain, ya. Jalanmu ke sini itu bikin susah orang lain. Jangan sampai ibadahmu jangan bikin susah orang lain, ya. Kemudian jangan pamer bahwa kita sedang berpuasa. Kita perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa, kurangi bepergian, nggak usah sibuk, ya. Yang kerja tetap kerja, yang ke kantor tetap kantor, yang punya toko tetap buka toko, yang mengajar tetap mengajar. Nggak usah minta privilege, oh saya dari jam 10 pulang jam 3, itu namanya bukan puasa, itu namanya saudara mau menang-menangan. Nggak usah, kita nggak usah sok sibuk, ya. Cuman juga jangan menolak pekerjaan, kurangi saja, ya, kurangi. Jangan bepergian, jangan bertamu, supaya apa? Supaya kalau ada orang nawarin makan minum, oh jangan, saya sedang puasa, itu saudara pamer. Nah, dalam Lukas 18 itu yang dibilangi, dalam Matius 6, ya, Matius 6 itu disebutkan kalau lagi puasa jangan pamer, ya. Kalau saudara pamer, saudara sudah hilang upahnya itu. Sorry saya lagi puasa. Sorry brother, saya puasa. Nah, itu jangan. Juga yang kelima, nggak usah pasang muka sumpek. Melainkan kita selalu tampil segar, ceria. Moodnya kita jangan dibawa-bawa sumpek. Senggol bacok, gue lagi puasa lu. Lu nggak tahu gue lagi puasa. Jangan begitu ya. Maka percuma kalau kita gitu, nggak usah puasa. Nah, jadi janganlah kita puasa orang lain yang suruh lihat muka sumpah kita, ya. Orang senggol bacok, orang makan di depan kita larang, buka warung malah ditutup warungnya, kita gubrak-gubrak. Salah, itu namanya saudara orang munafik gitu, Tuhan Yesus bilang. Seharusnya kalau kita lagi puasa, ya, ada orang yang lapar, orang miskin, kita ajak, kita ajak ke warung, kita bayarin dia makan, kita nggak usah ikut makan, kita puasa, kita bayarin makan, kasih uangnya, terus kita tinggal. Bukannya warungnya suruh tutup, itu warungnya itu kan pencahariannya cuma warung, malah saudara suruh tutup, itu namanya kurang ajar, ya. Jangan gitu ya puasanya ya, tidak baik ya nak, jangan ditiru. Yesus menyuruh kita itu cuci muka lagi puasa, disuruh kasih ini loh, kan kayak saya loh ya, pakai minyak, urapi, ya. Tetapi apabila mau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Itu Yesus bilang Matius 6 ayat 17. Karena apa? Karena banyak orang puasa bukan karena pergumulan berat, melainkan karena supaya kelihatan soleh. Dan puasa agar kelihatan sebagai orang yang sangat beragama,
Nah, ini yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Apa bedanya dalam kisah Daniel? Ia berpuasa 3 minggu, tapi Daniel tidak meminyaki kepalanya. Karena apa? Kebalikannya ya, ini konteksnya Daniel waktu itu sebagai pejabat negara. Nggak lazim kalau pejabat negara nggak tampil keren ya, sampai hari ini saja pejabat-pejabat negara kan tampilnya keren-keren kan. Apalagi itu kerajaan Babel yang penuh dengan kemaksiatan kan. Tapi hari itu Daniel benar-benar bersuka cita. Saudara pernah nggak punya masalah sampai nggak doyan makan? Nah itu, sampai aduh pakaian aja ngelemprong. Saudara-saudara lagi punya masalah hari ini, yang saya lagi nonton video saya ini, saudara lagi punya masalah, saudara pakai ngelemprong. Nah itu sama tuh ya, saudara sedang dalam tekanan. Memang benar-benar udah gak nafsu. Nah itu seperti itu ya, itu beda sama kelasnya Daniel, sama konteksnya Daniel. Jadi begitulah ya dalam Yesaya 58 dan bagaimana Yesus mengajarkan tentang puasa dalam Matius 6. Nah, kalau kita mau berbuka puasa dengan benar, kalau kita berbuka puasa, berbukalah dengan benar. Segelas air manis, ya teh manis misalnya, mau teh hangat atau air dingin ya, karena kan badannya panas ya kalau lagi puasa ya. Cuman jangan terlalu dingin ya, hati-hati jangan minum es, mungkin air sejuk begitu ya, atau air putih ya, dan makanannya tidak terlalu berat ya, jangan makan buka puasa makan sate, makan gulai, makan sancan ya, salah. Jangan makan yang berat, jangan makan daging, makan lemak. Jangan makan daging, jangan lemak, perbanyak makan sayur, buah-buahan, karbohidrat ya. Maka kalau kita puasa panjang 21 hari itu ya, seperti Daniel makan sehari sekali tapi 21 panjang. Makanya kan sehari cuma sekali, dalam 24 jam cuma sekali, bukan menunda makan tapi benar-benar cuma sekali makan. Nanti saudara kan bisa panjang, nggak berat. Kenapa? Karena lambung kita itu malah jadi tenang, nggak bekerja dengan berat. Tetap makan sehari sekali, dikasih waktu 24 jam lambung itu untuk mengunyah, jumlahnya sedikit, dan jadi kita malah asam lambungnya juga turun ya, kesehatan kita jaga. Malah kalau kita puasanya dengan benar, bukannya dengan benar, banyak sekali sakit-sakit pencernaan itu malah bisa sembuh sendiri ya. Jadi buka puasanya jangan lojoh ya. Buka puasanya itu berhikmat. Jangan banyak-banyak. Cukup kita 1-2 jam untuk makan atau 3 jam maksimum. Dari jam 6 sampai jam 9 sebelum saudara tidur tentunya ya. Saudara jangan puasa lagi, jangan makan lagi, jangan langsung tidur. Tunggu 1 jam atau 2 jam ya. Terus saudara baru tidur supaya asam lambung itu jangan naik. Kalau saudara habis makan tidur, asam lambungnya naik, saudara nggak kuat puasa hari berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau mau puasa 40 hari 40 malam, saudara baiknya konsultasi dulu sama dokter. Ya, jangan lakukan sendirian, tapi beri pesan sama keluarga atau seseorang supaya kalau memang nggak sanggup ada yang nolong ya. Saya dulu pernah puasa 40 hari 40 malam, hari ke-41 kolaps itu ya. Untung saya pas sudah selesai keluar itu ada yang gotong saya ke klinik itu ya. Jadi benar-benar ya saudara, hati-hati kalau berpuasa panjang 40 hari 40 malam ya. Nah, saudara juga boleh bawa ini ya, obat mak cair. Jadi kalau darurat, ya kalau lagi puasa, saudara pakai itu. Obatan dong, enggak begitu caranya bekerjanya ya. Ada satu niatan. Saudara lakukan aturan-aturannya sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Namun saudara juga nggak usah tertuduh kalau nggak usah tertuduh kalau nanti nggak sengaja minum air. Gimana nggak sengaja minum obat gimana ya? Minum aja obat dengan normal. Cuman kalau
saudara sedang minum obat yang harus makan, ya saudara jangan puasa, jangan nyobain Tuhan dong ya. Harus puasa, jangan minum obat tanpa makan, nggak boleh juga ya. Kalau puasa 40 hari 40 malam, saudara punya kerinduan yang amat sangat dengan Tuhan, percayalah saudara akan bisa melakukannya ya. Banyak kok yang bisa kok ya. Kan saya tadi sudah sebutkan tahun 2004 saya pernah melakukannya ya. Namun waktu itu saya benar-benar nggak melakukan apa-apa loh. Saya benar-benar cuma duduk di kamar. Nah kalau ini memang saudara nggak bisa kerjain apa-apa ya. 40 hari 40 malam itu saudara harus deal sama beberapa orang. Waktu saya dengan istri saya ambil alih semua kerjaan, semua pelayanan saya, semua istri saya yang ini semua yang lakukan. Nah, tips pribadi dari saya ya. Saat puasa banyak-banyaklah minum air ya. Saat buka puasanya itu minum air yang banyak, air putih. Pertama minum air manis, kemudian minum air putih yang banyak. Kenapa? Air putih akan menetralisir, membersihkan badan kita ya. Kedua, makan sayur dan makan buah serta karbohidrat, bukan daging dan lemak. Jadi kurangin daging, kalau pengennya dikit, tapi jangan daging merah deh ya, karena itu kan memacu asam lambungmu naik, nanti nggak kuat puasa hari berikutnya ya. Juga jangan banyak pergi keluar ya, tapi juga jangan tidur, jangan keluar kebanyakan, tapi juga jangan tiduran di rumah, tambah pusing. Saudara kalau puasa tiduran tambah pusing hari ya. Oh biar harinya cepat berlalu, ya itu namanya nggak puasa. Itu namanya saudara kurang cari-cari itu. Kalau mau puasa yang benar, duduk sedikit bergerak ya, banyak baca firman, mendengar rekaman khotbah, menyanyi puji Tuhan. Juga tips yang lain, jangan lupa mandi. Jangan lupa mandi, lagi puasa badanmu bau loh. Gosok gigi, gunakan obat kumur, semprotan mulut itu loh biar wangi ya. Karena waktu puasa itu kan kita nggak masukkan makanan apapun, maka hawa dari perut kita yang keluar dan itu bau, nggak enak baunya ya. Kemudian puasalah dengan benar. Tadi ya, bukan nunda makan tapi puasa dengan benar. Juga tidak berbuka dengan makanan yang rakus ya. Maka akan sehat tubuh kita. Minum air yang banyak saat buka puasa. Bahkan bagi yang menderita MAG atau asam lambung ya, kalau puasa Anda lakukan dengan teratur dan benar, itu beberapa jenis penyakit pencernaan itu sembuh kok ya. Istri saya sembuh ya, saya juga sembuh, banyak kok yang sembuh ya, banyak kesaksian kan. Dan dokter juga menganjurkan ya. Saya sebelum saya nulis ini, saya kemarin telepon salah satu teman sahabat dokter saya di Erfurt ya, di Jerman. Saya benar-benar detail karena saya takut saya mengajarkan hal yang salah. Jadi saya pun berkonsultasi ya, bukan cuma secara alkitabiah, tetapi secara kesehatan pun kita jangan ngawur ya. Dengan iman, belum tentu imanmu sanggup ke sana. Jadi jangan cobai Tuhan Allahmu ya. Jadi bagi saudara yang ragu penyakit MAG kronik atau akut, saudara konsultasi dulu sama dokter ya. Terus berikutnya, pertanyaan yang biasa ditanyakan ya, bolehkah minum? Sebetulnya Alkitab sudah menuliskan namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Selalu biasanya ada tulisannya dia tidak makan tidak minum ya. Walaupun kadang-kadang nggak ditulisin tidak minum, tetapi pada umumnya ditulis tidak makan tidak minum. Jadi ya kita ambil generalnya saudara, namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Nah cuman kalau terminum bagaimana? Ya sudah, terminum, jangan sengaja minum. Ya sudah nggak apa-apa, jangan dipikir nanti batal puasanya. Jangan kayak orang Islam puasanya, ya batal dikit-dikit batal, nggak usah mikir begitu, pokoknya sudah jalanin.
jalanin yang benar, kemudian jalani, ya, jalanin standarnya. Di luar itu saudara minta kasih karunia sama Tuhan saja. Semuanya karena kasih karunia kok. Jangan saya disiplin puasa enggaknya. Aku ngomong kosong, itu daging. Puasalah dengan benar, dengan kerendahan hati. Ya, bolehkah marah? Tentu kita diajarkan buat tenang, bukannya buat marah-marah lagi. Puasa malah marah-marah. Tapi kalau sempat emosi, ya bisa saudara lagi setir, disabot orang atau lagi apa, ya saudara segera bertobat dan tetap lanjutkan puasa. Ya, balik lagi, jangan dikit-dikit batal, kamu nggak usah begitu. Itu namanya orang mutung, puasa mutung itu. Biasa saja, mengalir saja. Ya, standar yang dilakukan, sisanya saudara mengalir saja bersama kasih karunia. Kalau lupa terus minum, ya tadi tetap lanjutkan puasa, tapi jangan sengaja pura-pura lupa. Itu namanya saudara nggak ngapain puasa, nggak usah. Ya, puasa adalah sebuah kerinduan kita, kerinduan yang amat sangat sampai puasa. Ya, bolehkah berhubungan seks selama hari-hari puasa? Ya jangan dong. Itu kan namanya kan menukar tesukah kita, tukar dengan kehendak Tuhan. Ya jangan, stop. Oh boleh kalau habis buka puasa, jangan, itu ajaran Islam. Dalam Alkitab enggak, kan puasanya 24 jam, bukan 12 jam, enggak kayak orang Islam. Ya jadi nggak boleh, bukan boleh, nggak boleh, jangan. Itu namanya saudara bukan lagi puasa, namanya puasa semuanya tesuka. Ya, tesukahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, saudara ambil kehendaknya Tuhan. Ya. Bolehkah beraktivitas normal? Boleh, namun dikurangi. Jangan biasanya, misalnya saudara supir angkot, biasanya trayeknya 12 trayek, ya saudara 10 saja. Ya, 90%. Biasanya saudara lembur kerja sampai jam 9, dikurangi. Itu ya. Karena apa? Karena kita harus perbanyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Ya, kalau yang saudara dari aliran pakai bahasa roh, silahkan berbahasa roh yang banyak. Ya, kalau yang tidak berbahasa roh, ya menyanyi memuji Tuhan, dengar lagu rohani, ya, khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang baik. Saat saya puasa atau puasa panjang gitu ya, memang gak pusing kan kalau lagi puasa, apalagi kalau saudara punya darah rendah atau darah tinggi yang ekstrim ya, maka jangan malah tiduran, pusing nanti ya. Tapi apa, saudara duduk atau sambil jalan pelan-pelan di dalam ruangan, dengerin khotbah ya, pakai headphone, pakai headset itu ya, dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan yang baik ya. Saya dengar banyak, sehari bisa 5-6 khotbah yang 1 jam 2 jam itu, jadi kan 12 jam itu kan. Ya kan, jadi waktu kerja pun kan, kadang-kadang kita nggak harus berinteraksi dengan orang, kita sambil dengerin aja. Ya itu bagus juga ya. Nah ini akan membangkitkan, waktu kita muji Tuhan, dengarkan khotbah, ya baca firman, itu akan bangkitkan iman kita. Ini ada rema yang nyangkut di dalam roh kita, yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, atau lagu tersebut, atau hamba Tuhan tersebut. Ya, oke. Demikian pengajaran tentang bagaimana puasa di dalam kekristenan. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara, dan saudara bisa memulai mencobanya dengan benar. Dan sekali lagi, jangan melakukannya dengan sebuah paksaan atau sebuah target, saya target disiplin harus seperti ini. Itu saudara melakukan dengan kesombongan. Lakukan standarnya, mengalirlah sesuai dengan apa yang Tuhan beri kekuatan pada saudara. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati.